langit sore itu mendung. Awan menggantung berat di atas langit desa, seolah mengerti apa yang sedang berkecamuk dalam hatiku. Aku duduk di beranda rumah kayu kami, memeluk lutut sambil memandang jalan tanah yang mengarah keluar desa. Jalan itulah yang akan segera dilalui oleh suamiku, Haris. "Dik, aku harus pergi," ucap Haris lembut, namun jelas terdengar getir di suaranya. Aku menoleh padanya, mencoba menahan air mata yang dari tadi menggenang. "Pergi ke kota?" Ia mengangguk. "Aku tidak bisa terus-terusan begini, sayang. Kita butuh uang. Kita butuh kehidupan yang lebih baik. Aku tak ingin kamu terus makan hanya dengan nasi dan garam." Hatiku terenyuh. Ya, selama ini kami memang hidup pas-pasan. Rumah kami hanya satu kamar, atapnya sering bocor saat hujan. Aku menjahit baju orang di kampung, dan Haris bekerja sebagai buruh lepas. Kadang ada kerjaan, kadang tidak. Uang selalu pas-pasan, kadang malah kurang. Tapi selama ini aku tak pernah mengeluh. Selama bersamanya, aku merasa cukup. Tapi uang dari mana untuk ongkos ke kota, Mas? Kita bahkan tidak punya simpanan, tanyaku lirih. Haris menunduk. Aku tidak tahu. Aku sudah berpikir keras. Aku terdiam sejenak. Lalu, dengan tangan gemetar, aku meraba cincin di jari manisku. Cincin emas tipis itu adalah cincin pernikahan kami, satu-satunya perhiasan yang aku miliki. Dibeli dengan susah payah oleh Haris 5 tahun lalu, saat kami menikah sederhana di balai desa. Tanpa berkata apa-apa, aku melepas cincin itu. Haris menatapku dengan mata melebar. "Dik, jangan. Itu cincin nikah kita." Aku memaksakan senyum meski mataku basah. "Kalau dengan ini Mas bisa berangkat, aku ikhlas. Cincin ini tidak sebanding dengan masa depan kita." Tangannya menolak, tapi aku menyelipkannya ke telapak tangannya dan menggenggamnya kuat-kuat. "Pergilah, Mas. Buktikan bahwa semua ini tak sia-sia. Aku percaya Mas akan kembali membawa kabar bahagia." Keesokan harinya, aku menjual cincin itu di pasar kecamatan. Harganya tak seberapa, hanya cukup untuk ongkos bis dan sedikit bekal di jalan. Tapi cukup untuk membuat Haris pergi dengan harapan. Ia mengecup keningku sebelum naik ke bis tua yang berderit pelan meninggalkan terminal kecil itu. "Doakan aku, sayang." "Aku selalu doakan Mas setiap sujudku." Ia tersenyum. Senyum itu yang terakhir kulihat darinya. Hari-hari tanpanya terasa hampa. Aku tak terbiasa tidur sendirian di dipan kayu kami. Biasanya, Haris akan memelukku dari belakang dan mengusap rambutku sebelum tidur. Kini hanya angin malam yang menemani. Namun aku tak pernah mengeluh. Setiap pagi aku bangun lebih pagi, menyiapkan jualan kue dan menjahit pesanan baju tetangga. Aku ingin saat dia pulang, rumah ini lebih baik. Setidaknya tidak bocor lagi. Awalnya, Haris rajin mengirim kabar. Lewat telepon umum di warung dekat tempatnya bekerja, ia bercerita bahwa ia menjadi buruh bangunan sementara. Ia tinggal di kontrakan sempit bersama teman-temannya. "Mas janji akan kerja keras, Dik. Tunggu ya, Mas akan pulang bawa uang banyak. Kita bisa buka warung, atau apalah." Aku menangis mendengar suaranya. Bukan karena sedih, tapi terharu. Aku bangga padanya. Ia benar-benar berjuang demi kami. Namun minggu demi minggu berlalu, kabar dari Haris mulai jarang. Ia bilang sibuk. Aku percaya. Aku tahu dunia kota penuh hiruk-pikuk. Tapi jauh di dasar hatiku, ada rasa tak enak yang mulai tumbuh. Aku menepisnya. Haris bukan orang seperti itu, gumamku sambil menatap langit malam. Suatu malam, aku duduk sendirian di dapur, mengaduk adonan kue. Tiba-tiba, Bulik Rumi, tetanggaku yang baru pulang dari kota, mampir ke rumah. Leha, dengar-dengar suamimu kerja di kota ya?" tanyanya sambil duduk di bangku kayu. Aku mengangguk. "Iya, Bulik. Sudah 3 bulan ini. Kerja bangunan." Bulik Rumi mengangguk-angguk. Lalu wajahnya berubah. "Aku tuh kayaknya kemarin lihat dia. Tapi, yang gak tahu ya. Soalnya dia sama cewek muda. Gandengan tangan. Masuk ke warung makan berdua. Aku pikir bukan Haris, tapi kok mirip banget." Aku membeku. Mungkin cuma mirip, Bulik." "Ya mungkin juga sih," sahutnya cepat. "Tapi kalau iya,
Leha, sabar ya. Bulik Rumi pamit tak lama setelah itu, meninggalkan aku yang terpaku. Tanganku lemas, sendok adonan jatuh ke lantai. Tidak, pikirku. Haris bukan lelaki seperti itu. Dia tidak mungkin menyakitiku. Namun rasa takut itu mulai tumbuh. Malam-malam selanjutnya, aku menangis diam-diam. Setiap mendengar suara motor lewat depan rumah, aku berharap itu dia. Tapi tak pernah berhenti di halaman rumah kami. Setiap sujud, aku memohon, "Ya Allah, jika ia memang setia, pulangkanlah dia. Tapi jika dia khianat, tunjukkanlah aku kebenarannya." Jawaban dari doa itu belum datang. Tapi hatiku seperti sudah tahu. Ada yang berubah. Perasaanku, yang dulu selalu hangat saat menyebut namanya, kini terasa dingin dan getir. Dan satu pertanyaan terus bergema. Apakah aku baru saja melepas kebahagiaanku untuk seseorang yang pergi tanpa niat kembali? Aku kembali menatap jari manisku yang kini kosong. Bekas cincin nikah itu seperti mencibirku setiap kali aku menyeka air mata. Cincin yang kujual dengan harapan, kini terasa seperti kutukan. Apa yang dulu lambang cinta, kini menjadi bahan bakar pengkhianatan? Tapi saat itu, aku belum tahu bahwa kepergian Haris bukan untuk mengubah nasib, melainkan untuk mengkhianati semua yang kami perjuangkan. Aku belum tahu bahwa suamiku, yang dulu bersumpah setia dalam suka dan duka, ternyata menjadikan pengorbananku sebagai bekal untuk lari dengan wanita lain. Dan aku belum tahu bahwa hari itu, saat aku melepas dia dengan ciuman dan doa, adalah hari terakhir aku melihatnya sebagai suamiku. Hari demi hari berlalu seperti angin yang mengusap wajahku dengan dingin. Setiap pagi, aku bangun sebelum subuh, menyiapkan adonan kue untuk dijual di warung tetangga, lalu menjahit pakaian lusuh pesanan warga kampung. Aku terus sibuk, bukan hanya karena kebutuhan hidup, tapi juga agar pikiranku tak terlalu sering melayang padanya, pada Haris, suamiku yang dulu aku lepas dengan penuh harapan. Awalnya, aku menghitung hari sejak kepergiannya. Hari ke-7, ke-14, ke-21. Dan setiap kali Haris menelepon dari warung telepon umum di kota, aku akan mencatatnya dalam buku catatan kecil di bawah bantalku. Aku menulis, "Mas baik-baik saja. Mas rindu aku. Mas akan pulang segera." Kalimat itu seperti pelita yang menerangi hatiku. Tapi pelita itu perlahan redup. Minggu ke-4, Haris menelepon dengan suara yang terdengar lelah. Katanya ia kerja siang malam di proyek. Uangnya belum cukup, jadi belum bisa kirim. Aku bisa memahami. Aku tahu hidup di kota tidak murah. Bulan kedua, kabarnya mulai jarang. Sekali dalam seminggu. Lalu 2 minggu sekali. Lalu hilang. Tidak ada kabar sama sekali. Suatu malam, aku duduk di atas dipan kayu sambil menatap handphone jadul yang kami beli bersama saat panen tahun lalu. Dulu, Haris pernah bilang, "Kalau kangen, kita bisa nelpon. Meski murah, ini bisa jadi penghubung cinta kita." Tapi sekarang, benda itu hanya diam. Tak ada suara. Tak ada pesan. Aku mulai gelisah. Berkali-kali aku coba hubungi nomor terakhir yang dia gunakan. Tapi jawabannya selalu sama, "Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif." Aku mencoba sabar. Menunggu. Mungkin dia kehilangan ponsel. Mungkin dia terlalu sibuk. Mungkin. Namun seiring waktu, aku kehabisan alasan untuk membela ketidakhadirannya. Bahkan untuk menyebut namanya saja, lidahku mulai keluh. Pada suatu pagi yang kelabu, aku mendengar suara tawa dari tetangga yang sedang mencuci baju di pinggir sungai. Aku lewat membawa ember air. Mereka terdiam saat melihatku, lalu saling pandang. Salah satu dari mereka, Mbak Nur, akhirnya menyapa, "Leha, maaf ya, kemarin aku dengar dari saudara yang kerja di Jakarta. Katanya Haris kelihatan di sebuah warung sama perempuan." Aku berhenti. Ember di tanganku hampir terjatuh. "Perempuan?" tanyaku, mencoba tetap tenang. "Iya, kelihatannya akrab banget. Tapi, maaf kalau aku salah. Aku cuma mau kasih tahu." Aku memaksakan senyum dan mengangguk. Tapi sesampainya di rumah, tubuhku lunglai. Aku duduk di lantai, memeluk lutut. Air mata jatuh begitu saja. Tak bisa kutahan. Aku mulai meragukan semuanya. Apakah benar? Apakah Haris telah mengkhianatiku?
Aku memutuskan pergi ke warnet satu-satunya di kecamatan, walau harus menempuh jalan kaki sejauh 2 kilometer. Di sana aku membuat akun media sosial menggunakan nama lengkap Haris. Dan benar saja, ada akun miliknya yang aktif. Dalam foto profilnya, Haris tampak berbeda. Mengenakan kemeja, wajahnya tampak lebih cerah. Tapi yang menghantamku keras adalah wanita yang berdiri di sampingnya. Manis, muda, dan sedang merangkul lengannya. Tanganku gemetar. Aku membuka galeri foto. Setiap gambar seperti menamparku berkali-kali. Mereka ke bioskop, makan di restoran, selfie di depan apartemen. Aku tak bisa lagi menyangkal. Haris, lelaki yang bersumpah akan membangun masa depan bersamaku, kini hidup bahagia dengan wanita lain, sementara aku di sini, menjahit pakaian sobek dan memunguti sisa beras di lumbung. Cincin nikah yang kujual, rupanya bukan untuk biaya kerja, tapi biaya pelarian mereka. Aku berjalan pulang dari warnet dalam keadaan linglung. Langit sore terlihat buram, sama seperti hatiku. Sepanjang perjalanan, aku merasa seluruh dunia sedang menertawakanku. Aku telah dibohongi, dikhianati, dijadikan tumbal kebahagiaan mereka. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke kamar. Aku membuka laci tempat menyimpan buku kecil berisi catatan telepon Haris. Dengan air mata bercucuran, satu persatu halaman itu kukoyak. Kata-kata manisnya, yang dulu membuatku tersenyum, kini terasa seperti pisau tajam menusuk dadaku. Aku sayang kamu, Di. Kita akan bahagia nanti. Tunggu aku pasti pulang. Bohong. Semua bohong. Hari-hari setelah itu kulalui seperti mayat hidup. Aku bekerja tanpa semangat. Makan hanya karena harus. Tidur dengan tangis. Suatu malam, aku memandangi foto pernikahan kami yang masih tergantung di dinding. Aku terlihat bahagia sekali di foto itu. Haris tersenyum lebar. Kami memegang tangan satu sama lain, seolah tak akan pernah melepaskannya. Tapi kenyataannya, aku sudah dilepas. Bahkan ditendang dari hidupnya tanpa ampun. Yang lebih menyakitkan, dia tak pernah memberitahu. Tak ada kabar. Tak ada penjelasan. Seolah aku ini tak pernah ada. Seolah cinta dan pengorbananku tak berarti apa-apa. Aku ingin marah. Tapi air mataku lebih dulu jatuh. Satu malam, aku bermimpi. Haris pulang. Membawa koper. Tersenyum padaku. Tapi ketika aku hendak memeluknya, tiba-tiba wanita itu muncul dan menariknya menjauh dariku. Mereka tertawa. Sementara aku ditinggalkan sendiri, di tengah rumah yang roboh. Aku terbangun dengan napas memburu dan peluh dingin. Mimpi itu terlalu nyata. Sejak malam itu, aku berhenti berharap, berhenti menunggu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku berani berkata dalam hati. Aku harus berhenti jadi perempuan lemah. Aku harus berdiri sendiri. Desa kecil kami mulai tahu bahwa Haris tak akan kembali. Beberapa tetangga mulai membicarakan aku dengan nada iba. Kasihan Leha, ditinggal suami. Padahal dia istri yang baik. Tapi laki-laki memang begitu. Dapat rumput lebih hijau langsung lupa akar. Aku tak peduli lagi. Aku sudah terlalu kebal dengan tatapan iba. Yang ku tahu, aku tak boleh tenggelam dalam duka lebih lama. Aku harus membalas. Entah dengan apa, entah kapan, tapi aku tahu, luka ini harus dibayar. Dan aku akan membayarnya bukan dengan air mata, tapi dengan kekuatan. Aku tak akan minta Haris kembali. Aku akan membuat dia menyesal telah meninggalkanku. Matahari pagi itu menyinari rumah kecilku yang mulai lapuk di bagian atap. Beberapa genteng sudah kusangga dengan kayu seadanya. Angin berdesir pelan, mengirim aroma tanah basah dan bunga kenanga dari pekarangan belakang. Tapi tidak ada ketenangan di hatiku. Yang ada hanya rasa hampa dan sesat. Sudah berbulan-bulan sejak Haris pergi, dan aku tidak tahu lagi apakah dia masih hidup atau sudah sepenuhnya menghilang dari dunia ini, atau dari hidupku. Aku tak bisa mengelak lagi. Rasa curiga yang awalnya hanya menari di benakku, kini tumbuh menjadi kebenaran yang merambat pelan dan menyakitkan. Siang itu, aku duduk termenung di beranda saat seorang pria tua datang menghampiri. Namanya Pak Sugeng,
Teman ayah Haris semasa muda, yang kebetulan tinggal di pinggir kota dan bekerja sebagai satpam di kompleks perkantoran. Dia baru saja pulang ke desa karena libur beberapa hari. Nggak? Sapanya sambil menurunkan tas selempangnya. Aku bangkit dan menyambutnya, sedikit gugup. Ada apa, Pak? Boleh bicara sebentar? Aku mengangguk. Kami duduk di bangku kayu tua. Pak Sugeng menatapku dalam, ada raut ragu di wajahnya, tapi ia menghela napas dan mulai bicara. Aku tahu ini bukan urusanku, tapi aku lihat Haris 2 minggu lalu di kota. Dadaku langsung berdebar. Di mana, Pak? Dia naik motor boncengan sama seorang perempuan muda, cantik, dan danannya mewah. Mereka masuk ke toko perhiasan di kawasan elit. Tenggorokanku tercekat. Tak sanggup berkata-kata. Pak Sugeng melanjutkan dengan suara pelan, aku ikuti dari kejauhan. Mereka tampak mesra. Bukan seperti kakak adik atau teman biasa. Haris bahkan membelikan perempuan itu kalung emas. Aku menutup mulutku dengan tangan. Mata mulai memanas. Rasanya seluruh dunia membenamkan tubuhku ke dalam lumpur. Air mata meleleh tanpa bisa kutahan. Maafkan saya, Leha. Saya pikir kamu berhak tahu. Saya sendiri kaget melihat kelakuannya. Kamu wanita baik, nggak pantas diperlakukan seperti ini. Aku mengangguk lemah, tidak sanggup menjawab. Dalam hati, aku menjerit. Jadi ini tujuannya? Menjual cinta demi emas. Pak Sugeng memberiku selembar kertas kecil, alamat kos tempat Haris dan perempuan itu tinggal. Ia mendapatkan informasi itu dari kenalannya yang bekerja sebagai penjaga toko emas. Kalau kamu mau pastikan sendiri, ini alamatnya. Setelah Pak Sugeng pamit, aku duduk lama di teras. Menatap kertas itu, seperti menatap pisau yang siap mengiris seluruh luka yang belum sembuh. Aku ingin membakar kertas itu. Tapi hatiku menolak. Aku butuh kebenaran. Aku butuh bukti yang tak bisa disangkal. Aku harus melihat dengan mataku sendiri, walau itu akan menghancurkan hatiku yang sudah rapuh. 3 hari kemudian, dengan uang tabungan hasil menjahit dan menjual sebagian baju lamaku, aku berangkat ke kota. Ini pertama kalinya aku naik bus antar kabupaten sendirian. Perjalanan 3 jam terasa seperti seumur hidup. Aku duduk di pojok dekat jendela, meremas dompet kecil berisi uang pas-pasan dan alamat kos itu. Sesampainya di kota, aku berjalan kaki menyusuri gang sempit sesuai petunjuk alamat. Suasana kota yang ramai dan bising kontras dengan kehancuran yang kupikul dalam hati. Aku memakai kerudung lebar, menyamarkan wajahku. Akhirnya aku menemukan rumah kos itu. Bertingkat 2, dengan balkon di lantai atas. Aku menunggu di seberang jalan, duduk di bangku warung kecil sambil pura-pura minum es teh. Setelah 1 jam menunggu, aku melihatnya. Haris. Ia keluar dari gerbang kos, menggandeng seorang wanita muda. Cantik, rambut lurus tergerai. Pakaian mereka serasi, seperti pasangan yang hendak kencan. Mereka tertawa. Haris bahkan merangkul pinggang wanita itu. Bukan sekadar teman. Bukan juga saudara. Itu kekasihnya. Perempuan itu menyandarkan kepalanya di bahu Haris, lalu mencium pipinya sebelum mereka naik ke motor dan pergi. Dadaku sesak. Dunia seolah berputar. Aku harus berpegangan pada meja warung agar tidak jatuh. Tapi lebih dari sakit, aku marah. Bukan hanya karena dia selingkuh, tapi karena aku yang membiayai semua ini. Cincin nikah yang kujual dengan harapan, kini berubah jadi kalung emas untuk pelakor. Malamnya, aku kembali ke desa. Tubuhku lelah, tapi pikiranku jauh lebih lelah. Aku tak menangis lagi. Air mataku seperti sudah habis. Yang tersisa hanya bara, dendam, dan tekad. Selama ini aku berharap Haris kembali karena cinta. Tapi sekarang, aku hanya berharap dia merasakan sakit seperti yang kurasakan. Aku mengurung diri selama 2 hari. Menutup tirai, tidak menerima pesanan jahitan. Aku membuka kotak kecil berisi semua kenangan kami, foto pernikahan, kartu ucapan ulang tahun, surat-surat cinta lama. Satu persatu aku bakar di belakang rumah. Kertas-kertas itu terbakar dengan cepat, berubah menjadi abu. Tapi rasa sakit di hatiku belum juga hilang. Setelah semua habis, aku menatap langit. Kau sudah mati di hatiku, Haris. Beberapa hari kemudian,
Aku membuka koper usang yang dulu kubeli saat niatnya pergi merantau. Di dalamnya, ada sisa bahan kain yang dulu pernah kukumpulkan. Aku mulai menjahit lagi. Tapi kali ini, bukan untuk bertahan hidup, tapi untuk bangkit. Aku belajar dari YouTube di warung internet. Belajar pola, belajar desain, belajar strategi bisnis. Aku mulai menjahit baju bukan sekadar untuk orang kampung, tapi mulai menawarkan lewat media sosial. Perlahan-lahan, aku dikenal. Banyak pesanan datang dari luar desa. Seorang pelanggan dari kota bahkan tertarik menjualkan bajuku di tokonya. Aku diminta buat 5 model berbeda. Aku menyanggupi, walau harus begadang berhari-hari. Tahun pertama terasa berat. Tapi aku tak menyerah. Aku ingin membuktikan, bukan hanya pada Haris, tapi pada dunia, bahwa aku bisa berdiri tanpa seorang pun menggenggam tanganku. Suatu malam, 3 tahun setelah hari aku melihat Haris dengan selingkuhannya, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Halo, ini Mbak Leha? Iya, siapa ini? Saya Ibu Sinta. Dulu pernah pesan gamis batik dari Mbak. Saya ingin pesan seragam untuk kantor saya, 40 potong. Aku terdiam. 40? Iya. Kalau Mbak bersedia, saya akan ajak kerja sama jangka panjang. Setelah menutup telepon itu, aku duduk lama. Menatap ke arah jendela yang dulu menjadi tempat aku menanti Haris pulang. Sekarang, aku tak menunggu siapa-siapa lagi. Aku akan menjadi perempuan yang membuat orang-orang menyesal karena pernah menyia-nyiakanku. Dan Haris, tunggulah. Waktumu akan datang. Aku tak akan membalasmu dengan air mata. Aku akan membalasmu dengan kehancuran yang pelan, tapi pasti. 3 tahun telah berlalu sejak Haris meninggalkanku. 3 tahun sejak air mataku mengering dan digantikan oleh tekad yang tak bisa dibendung. Aku bukan lagi Leha yang dulu, perempuan desa yang rela menjual cincin nikah demi impian kosong suaminya. Kini aku adalah Leha yang berdiri dengan kedua kaki sendiri dan siap membalas pengkhianatan yang pernah membunuh seluruh hidupku. Bisnis kecilku sudah berkembang. Awalnya hanya dari mesin jahit warisan ibuku, kini aku punya 3 pegawai, masing-masing menjahit dan menyulam gamis serta kebaya pesanan. Bukan hanya tetangga kampung yang membeli, tapi juga orang-orang kota, bahkan luar kota. Beberapa kali aku diminta menyuplai seragam kantor, pakaian pesta, dan baju keluarga untuk acara besar. Semua itu kudapat bukan karena keberuntungan, tapi karena aku bekerja seperti orang yang tak mengenal lelah. Setiap kali aku ingat wajah Haris dan perempuan yang merebutnya dariku, aku bekerja lebih keras lagi. Dulu aku hanya ingin bertahan hidup. Sekarang, aku ingin menghancurkan. Aku tidak mencari mereka secara langsung. Tidak. Aku terlalu cerdas untuk bermain gegabah. Aku tahu, dendam yang manis adalah dendam yang dijalankan perlahan, tanpa mereka sadari. Dan saat mereka sadar, segalanya sudah terlambat. Suatu hari, aku mendapat kabar dari pelanggan yang tinggal di kota. Tanpa sengaja, dia menyebut satu nama perusahaan konveksi yang nyaris bangkrut karena masalah internal, CV Elok Indah. Pemiliknya adalah pria bernama Haris Nugroho. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Nama itu, nama yang dulu membuatku tersenyum, kini terdengar seperti irama neraka. Apa dia punya istri? Tanyaku pada pelanggan itu. Oh iya, istrinya orang luar pulau. Dulu katanya diajak pindah ke sini setelah mereka pacaran. Tapi sekarang perusahaan mereka banyak masalah. Hutang di mana-mana. Aku tersenyum kecil. Jadi semesta sedang menunjukkan jalan padaku. Aku membuka internet, menelusuri segala hal tentang CV Elok Indah. Ternyata, Haris memang membuka bisnis konveksi setelah 3 tahun tinggal di kota. Tapi kualitas produk mereka buruk, sistem pengelolaan keuangan kacau, dan banyak pelanggan kecewa karena hasil tak sesuai pesanan. Tanpa mereka sadari, dunia bisnis kami bersinggungan. Dan itu adalah kesempatan. Aku diam-diam menghubungi salah satu distributor bahan yang memasok kain ke CV Elok Indah. Aku menyamar sebagai pemilik usaha baru yang sedang berkembang pesat dan ingin menjalin kerja sama jangka panjang. Aku memesan bahan dalam jumlah besar dan membayar lunas, membuat distributor berpikir aku adalah mitra yang lebih menjanjikan. Dampaknya, CV Elok Indah kehilangan suplai utama mereka. Aku menyaksikannya dari jauh,
melalui berita industri kecil dan dari obrolan para penjahit online. Perusahaan Haris kesulitan bahan baku. Mereka tunda pengiriman 2 minggu. Pelanggannya mulai pindah ke vendor lain. Aku pura-pura tidak tahu. Tapi diam-diam, akulah yang menggoyangkan fondasi usahanya dari bawah. Satu malam, aku memandangi cermin. Sosok yang kulihat bukan lagi perempuan dengan mata sembab dan wajah sayu. Kini aku memakai gamis buatan sendiri dengan bordiran mewah di ujung lengan. Rambutku tersanggul rapi. Tatapanku tajam. Aku tersenyum sinis. Begini rasanya menjadi kuat. Sampai suatu hari, semesta benar-benar menyajikan kesempatan emas di hadapanku. Sebuah perusahaan retail besar dari kota menghubungiku. Mereka tertarik memproduksi label busana muslim lokal, dan mereka membuka tender kerjasama dengan beberapa konveksi. Salah satu nama yang ikut serta dalam daftar itu adalah CV Elok Indah. Dan salah satunya lagi adalah aku. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku tak menyangka semuanya terjadi secepat ini. Takdir mempertemukan aku dan Haris di medan yang sama, medan bisnis. Dan kali ini, aku tidak akan membiarkan dia menang. Hari presentasi itu datang. Aku datang ke gedung kantor pusat perusahaan retail itu dengan penampilan elegan. Gamis abu-abu muda dengan aksen emas, tas tangan sederhana tapi berkelas, dan riasan ringan yang membuat wajahku bersinar. Aku berdiri di lobi dengan kepala tegak, menunggu giliran. Dan saat pintu lift terbuka, aku melihatnya. Haris. Wajah itu masih sama, tapi sekarang ada kerutan di dahinya, rambutnya agak tipis, dan tubuhnya lebih kurus. Di sampingnya berdiri perempuan yang dulu kulihat di foto. Dandanannya menor, tapi wajahnya lelah. Mereka tampak tak harmonis, bahkan nyaris tak bicara. Haris menoleh padaku, dan matanya membelalak. Leha? Aku tersenyum tipis. Halo, Haris. Lama tak bertemu. Dia berdiri terpaku. Matanya tak lepas dari wajahku. Perempuan di sampingnya menatapku dari ujung kepala hingga kaki dengan tatapan mencurigakan. Kamu ngapain di sini? Sama sepertimu. Presentasi. Bisnis. Ia terdiam. Mungkin tak menyangka perempuan yang dulu ditinggalkannya kini berdiri sejajar, atau bahkan lebih tinggi. Presentasiku berjalan lancar. Aku menunjukkan hasil produksi, testimoni pelanggan, sistem manajemen, hingga cara pengiriman. Aku menjelaskan dengan percaya diri dan profesional. Aku tak peduli apakah Haris mendengar atau tidak. Tapi aku tahu, dari luar ruang kaca itu, dia pasti memperhatikanku. Setelah semua selesai, aku keluar ruangan. Haris menunggu di lorong. Wajahnya tegang. Leha, aku nggak nyangka kamu bisa sejauh ini. Aku menatapnya dalam. Karena kamu tak pernah percaya aku bisa. Dia menunduk. Aku minta maaf. Kata-kata itu tak lagi berpengaruh padaku. Maaf tidak bisa mengembalikan harga diriku yang kamu injak-injak. Tidak bisa mengembalikan air mata yang habis karena menunggumu. Tidak bisa mengembalikan cincin nikah yang kujual demi masa depan kita yang ternyata kamu gunakan untuk membiayai pelarian dengan perempuan lain. Dia terdiam. Mulutnya terbuka, tapi tak mampu bicara. Aku bukan Leha yang dulu, Haris. Aku tidak ingin kamu kembali. Aku hanya ingin kamu merasakan sakitnya dikhianati oleh orang yang paling kamu percaya. Minggu berikutnya, pengumuman tender keluar. Perusahaan memilih bekerja sama dengan brand milikku. CV Elok Indah dinyatakan gagal karena manajemen yang buruk dan reputasi pelanggan yang rendah. Aku tahu kabar itu sampai ke telinga Haris. Dan aku yakin, dia mengerti bahwa inilah balasan dari segala pengkhianatannya. Kini, setiap kali aku melihat hasil kerja kerajinan tanganku dipajang di etalase toko besar, aku tersenyum. Bukan karena sombong, tapi karena aku tahu aku berhasil mengubah luka menjadi kekuatan. Mengubah air mata menjadi senjata. Dan mengubah kenangan buruk menjadi pijakan menuju masa depan. Dan Haris, dia boleh saja hidup dengan perempuan yang dulu dipilihnya. Tapi yang tak pernah dia tahu adalah perempuan yang dia tinggalkan dalam kemiskinan, kini menjelma jadi badai yang menghancurkan hidupnya. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin besar di butik milikku yang baru saja resmi dibuka di kota. Dindingnya dicat warna krem lembut dengan interior kayu dan sentuhan etnik. Di salah satu sisi,
Tertempel rak-rak berisi koleksi busana muslim, gamis bordir tangan, hingga kebaya modern hasil desain timku. Semua itu lahir dari tangan-tangan perempuan desa yang dulu dipandang sebelah mata. Termasuk aku. Aku menyentuh refleksi diriku sendiri. Rambutku kini disanggul rapi. Wajahku sudah tak asing lagi di berbagai undangan acara fashion lokal. Leha, perempuan yang dulu menjual cincin nikah demi memberi suaminya bekal ke kota, kini berdiri sebagai pemilik label busana yang mulai diperhitungkan. Siapa sangka? Bu Leha, pesanan dari Bu Sinta sudah siap dikirim, ujar Ana, salah satu pegawaiku yang dulu kukenalkan menjahit dari nol. Baik, Ana. Pastikan bungkusannya rapi ya. Kita harus jaga nama baik, jawabku sambil tersenyum. Setelah Ana pergi, aku duduk sebentar. Pikiranku kembali mengambang ke masa lalu. Pada Haris, pada luka yang membentukku menjadi seperti sekarang. Aku bukan lagi perempuan lemah yang menangis karena ditinggal. Aku perempuan yang dibentuk oleh pengkhianatan. Dan ketika seseorang dibentuk oleh luka, dia bisa tumbuh jadi apa saja. Dalam kasusku, aku tumbuh jadi badai. Aku tidak pernah benar-benar mencari tahu bagaimana keadaan Haris setelah aku memenangkan tender dan menyingkirkannya secara profesional. Tapi kabar buruk memang cepat menyebar. Beberapa rekan bisnisnya mulai mengalihkan kerja sama ke pihak lain. Reputasinya jatuh. Bahkan beberapa pekerjanya kabur karena gaji yang tak kunjung dibayar. Salah satu pegawai lama yang pernah bekerja di konveksinya ternyata kini bekerja di butikku sebagai penjaga toko. Suatu siang, dia bercerita pelan padaku. Bu, saya dulu kerja sama Pak Haris. Tapi saya keluar karena gajinya telat terus. Istrinya cerewet banget. Selalu ikut campur tapi nggak ngerti manajemen. Aku hanya tersenyum. Tidak menanggapi. Aku tidak butuh penjelasan. Aku tahu karma sedang bekerja. Sore itu, aku diundang menjadi narasumber dalam acara pelatihan UMKM perempuan di Balai Kota. Di sana, aku membagikan kisahku, bukan untuk mengumbar aib, tapi sebagai inspirasi. Ada yang pernah ditinggalkan oleh orang yang paling kita cintai? Tanyaku dari atas panggung. Beberapa ibu mengangkat tangan, beberapa hanya menunduk dengan mata berkaca. Saya pernah. Saya ditinggalkan oleh suami yang saya percaya, setelah saya menjual satu-satunya cincin pernikahan kami untuk bekal dia ke kota. Saya pikir dia pergi untuk memperjuangkan masa depan kami. Tapi ternyata dia pergi untuk menghancurkan masa depan saya. Dan memilih perempuan lain. Seluruh ruangan hening. Tapi, saya tidak membalas dengan air mata. Saya membalasnya dengan usaha. Dengan membangun hidup baru. Dan sekarang, saya berdiri di sini, bukan sebagai istri yang ditinggalkan, tapi sebagai perempuan yang tidak bisa dihancurkan. Riuh tepuk tangan mengisi ruangan. Aku menatap wajah-wajah itu, perempuan-perempuan yang mungkin pernah merasakan luka yang sama. Mataku berkaca, tapi bukan karena sedih, tapi karena bangga pada diri sendiri. Seminggu setelah acara itu, seseorang datang ke butikku. Seorang laki-laki. Dia mengenakan baju yang kusut, celana bahan yang sudah mulai memudar warnanya. Wajahnya kuyuh, tubuhnya kurus. Tapi aku langsung mengenalnya. Haris. Dia berdiri di ambang pintu. Matanya menatap sekeliling dengan tak percaya. Mungkin dia masih tak yakin bahwa butik megah ini milik perempuan yang pernah dia tinggalkan. Leha, suaranya serak. Aku menatapnya datar. Ada perlu apa ke sini? Dia menunduk. Aku tahu aku nggak pantas datang. Tapi, aku sudah jatuh. Bisnisku hancur. Istriku meninggalkanku. Dia bawa lari sisa uang dan kabur dengan lelaki lain. Hatiku seperti diputar kembali ke masa 3 tahun lalu. Saat aku sendiri, ditinggal dalam kondisi paling menyakitkan. Tapi aku tidak menangis. Tidak tersentuh. Tidak peduli. Aku sekarang gak punya siapa-siapa. Cuma kamu yang dulu benar-benar tulus. Aku sadar itu sekarang. Aku tersenyum kecil. Sadar setelah semua hancur, ya? Dia mengangguk pelan. Lalu apa maumu sekarang? Dia menatapku dengan mata memelas. Boleh aku mulai lagi dari awal? Meskipun sebagai karyawanmu? Aku cuma mau kerja, Leha. Aku butuh makan. Aku butuh hidup. Kata-katanya membuat jiwaku tersentak.
Dahulu aku yang meminta dia bertahan. Aku yang berjuang keras agar kami tetap hidup. Kini dia datang, memohon untuk diizinkan masuk, meski hanya sebagai pegawai. Aku menatap matanya. Mata yang dulu pernah kucintai. Mata yang dulu penuh janji, tapi kini hanya penuh penyesalan. Aku tidak membencimu, Haris. Tapi aku sudah tak punya tempat untukmu lagi dalam hidupku. Aku sudah bahagia tanpamu. Jadi, tidak. Kamu tidak bisa bekerja di sini. Bukan karena aku kejam, tapi karena ini bukan tempat bagi orang yang pernah membunuh kepercayaan. Dia berdiri terpaku. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi aku tak bergeming. Leha, aku mohon. Aku berdiri. Silakan keluar. Aku sibuk. Ada hidup yang harus aku lanjutkan. Tanpa menunggu jawabannya, aku masuk ke ruang belakang dan menutup pintu. Dari balik jendela kecil, aku melihat Haris masih berdiri di depan butik. Mungkin dia berharap aku berubah pikiran. Tapi setelah 10 menit, dia pergi. Membawa luka yang dulu dia beri padaku, dan kini harus dia tanggung sendiri. Malam itu, aku duduk di ruang kerja, menatap cermin di depanku. Aku bukan perempuan biasa. Aku adalah perempuan yang dikhianati, dihancurkan, dibuang, dan memilih untuk tidak hancur. Tanganku menyentuh laci, membuka buku tua tempat dulu aku menyimpan catatan telepon Haris. Kini isinya bukan catatan cinta, tapi rencana bisnis, ide desain, dan mimpi-mimpi yang kubangun sendiri. Kupeluk buku itu, lalu kubisikkan pada diriku sendiri. Leha, kau sudah menang. Bukan karena membalas, tapi karena kau tak lagi bergantung pada siapapun untuk bahagia. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidur tanpa rasa sakit. Tanpa beban. Karena aku tahu, perempuan yang pernah dijatuhkan, kini telah bangkit lebih tinggi dari siapapun yang pernah menjatuhkannya. Sejak Haris datang ke butikku dan pergi dengan langkah gontai, aku tak pernah lagi mendengar kabarnya. Tapi aku tahu, semesta tidak tidur. Balasan untuk pengkhianatan selalu datang, dan kadang bentuknya jauh lebih menyakitkan dari apa yang pernah diterima oleh korbannya. Namun aku tak puas. Bukan karena dendamku belum tuntas, tapi karena Haris belum benar-benar belajar. Ia hanya merasakan kehancuran karena ditinggal pelakor, bukan karena menyadari betapa berharganya aku saat masih bersamanya. Dan untuk itu, aku akan pastikan ia menyaksikan dengan matanya sendiri siapa aku sebenarnya. Dendamku bukan dengan kekerasan, tapi dengan pencapaian. Aku akan pastikan Haris melihat namaku naik di tempat-tempat yang dulu ia impikan tapi tak pernah mampu raih. Dan aku tahu, kemenangan terbaik adalah kemenangan yang membuat lawan menyesal hidup-hidup. Sebulan setelah pertemuan terakhir itu, aku menerima undangan dari sebuah asosiasi pengusaha tekstil dan busana kota untuk menjadi narasumber sekaligus mitra baru dalam proyek pelatihan usaha perempuan se-Jawa. Proyek ini didukung oleh Dinas Koperasi dan Perdagangan, serta disponsori oleh beberapa brand besar. Salah satu penanggung jawab acaranya adalah mantan rekan bisnis Haris. Namanya Pak Wawan. Dulu ia adalah mitra konveksi Haris, namun karena Haris sering mengecewakan dalam pengiriman dan mutu produksi, kerjasama mereka berakhir. Sekarang, Pak Wawan justru tertarik dengan produkku. Bu Leha, saya kagum dengan ketekunan ibu. Saya dulu kerjasama dengan Haris, tapi, ya begitulah, tak bertanggung jawab. Saya dengar malah bisnisnya sudah mati sekarang, ujarnya sambil tertawa ringan saat kami bertemu dalam pertemuan informal di hotel tempat acara diadakan. Aku hanya tersenyum. Setiap orang menuai apa yang mereka tanam, Pak. Pak Wawan tertawa lebih keras. Nah itu dia. Tepat sekali. Saya sudah lihat katalog ibu, luar biasa. Produk ibu yang akan kami jadikan contoh pelatihan tahun ini. Hari H pelatihan pun tiba. Para pelaku UMKM dari berbagai daerah datang memenuhi ballroom hotel. Mereka semua antusias, sebagian besar perempuan, ibu rumah tangga, janda, bahkan anak muda yang baru belajar menjahit. Aku tampil di atas panggung mengenakan busana hasil desainku sendiri, gamis warna biru safir dengan detail tenun di bagian lengan dan pinggang. Rapi, elegan, dan penuh percaya diri. Di hadapanku, kamera-kamera media lokal siap mengabadikan. Dan di antara kerumunan hadirin, aku melihat sosok itu lagi. Haris.
Ia berdiri di barisan belakang, mengenakan kemeja lusuh dan celana yang tak lagi serasi. Matanya menatapku tajam, bukan dengan bangga seperti dulu, tapi dengan perasaan yang sulit dijelaskan, sesal, malu, dan sakit. Aku tahu dia tak mampu menjauh. Ia perlu tahu sejauh mana aku telah melesat. Dan hari ini, dia melihat dengan mata kepala sendiri. Perempuan yang dulu ditinggalkannya kini menjadi ikon kebangkitan dan kekuatan. Selesai acara, aku didekati oleh beberapa wartawan lokal. Bu Leha, apa motivasi ibu hingga bisa sampai di titik ini? Aku tersenyum lembut, menatap kamera. Saya pernah berada di titik paling rendah dalam hidup. Dikhianati, ditinggalkan, bahkan dianggap tidak berarti. Tapi saya memilih untuk tidak tenggelam. Saya bangkit bukan untuk membuktikan kepada dunia, tapi untuk menyelamatkan diri saya sendiri. Apakah ada tokoh yang menjadi inspirasi ibu? Aku menatap lurus ke kamera. Tokoh itu adalah diri saya yang dulu. Yang menangis setiap malam, yang menjahit dengan air mata, yang bangun tanpa semangat tapi tetap berdiri. Dia adalah alasan saya ada di sini hari ini. Malam harinya, di lobi hotel, aku berjalan keluar menuju mobil saat suara lirih memanggil. Lah? Aku menoleh. Haris berdiri di dekat pilar marmer, wajahnya suram. Kamu hebat, katanya lirih. Aku menoleh sepenuhnya, tapi tetap menjaga jarak. Kamu tahu, lanjutnya. Setiap malam, aku lihat namamu di media. Aku lihat produkmu dipakai orang penting. Dan aku menyesal. Sangat menyesal. Aku tidak butuh penyesalanmu, jawabku tenang. Dia mendekat setapak, namun aku mengangkat tangan, menghentikannya. Aku tidak datang ke sini untuk membalasmu, Haris. Aku datang untuk menunjukkan bahwa yang kau remehkan dulu bisa berdiri lebih tinggi daripada semua mimpimu. Haris terdiam. Tangannya mengepal. Hidupku hancur, Leha. Setelah kamu pergi, aku merasa kosong. Perempuan yang kupilih hanya manis di awal. Setelah uangku habis, dia pergi. Aku menatap matanya dalam. Kamu dulu memilih dia atas diriku. Sekarang kamu menuai apa yang kamu tanam. Bisa nggak kita mulai lagi? Aku siap mulai dari nol. Aku sadar kamu satu-satunya orang yang tulus mencintaiku. Aku tersenyum tipis. Haris, luka yang kamu beri terlalu dalam untuk disembuhkan dengan satu kalimat, maaf, dan satu permintaan, mulai lagi. Aku sudah terlalu jauh berjalan. Jalan hidup kita sudah tak searah. Air mata mulai menggenang di matanya. Tapi aku tetap tegar. Maaf, Haris. Aku bukan pelabuhan untuk kapal karam. Aku masuk ke mobil, meninggalkannya berdiri sendiri dalam dinginnya malam kota. Beberapa minggu kemudian, berita tentangku semakin menyebar. Aku masuk TV lokal, ditulis dalam artikel media UMKM nasional, bahkan menerima penghargaan sebagai tokoh perempuan inspiratif daerah. Semua pencapaian itu adalah hasil dari luka yang kubentuk jadi kekuatan. Sementara Haris, kabar terakhir yang kudengar dari mantan rekannya, ia pindah ke kampung pinggir kota, bekerja sebagai tukang servis alat rumah tangga. Istrinya benar-benar meninggalkannya. Tak ada yang sudi menolong, karena semua tahu sejarah buruknya. Aku tidak pernah bahagia atas penderitaannya. Tapi aku puas. Karena akhirnya, kehidupan menunjukkan padanya siapa yang salah. Dan lebih dari itu, aku bahagia karena aku bisa bangkit tanpa menghancurkan diriku sendiri. Kini, aku duduk di bangku beranda rumah baru hasil kerja kerasku. Angin sore meniup pelan rambutku. Di tanganku ada secangkir teh hangat, dan di depan rumah, anak-anak kecil tertawa riang membantu pegawaiku mengemas produk. Aku tersenyum. Aku tak butuh laki-laki untuk bahagia. Aku tak butuh cinta semu untuk merasa berharga. Yang aku butuh, hanya diriku sendiri. Mentari pagi menyembul dari balik perbukitan, memancarkan sinarnya ke jendela rumah baruku yang berdiri megah namun tetap hangat. Rumah itu bukan sekadar bangunan dari semen dan bata, tapi simbol dari perjuanganku yang panjang. Dulu aku ditinggal dalam kemiskinan, dalam luka yang tak berdarah namun menyayat seluruh jiwa. Tapi kini, aku duduk di beranda sambil menyeruput teh hangat, mengenakan gamis bordir karyaku sendiri, dikelilingi keheningan yang damai.
Banyak orang mengira dendam adalah api yang membakar diri sendiri. Tapi tidak bagiku. Dendam itu justru bahan bakar. Aku tak membiarkannya membakar hatiku, aku menjadikannya cahaya untuk menuntunku keluar dari gelapnya pengkhianatan. 3 tahun lalu, aku hanya perempuan desa yang menangis karena suaminya pergi bersama pelakor. Sekarang, aku adalah perempuan yang namanya diundang dalam forum-forum besar, yang produk buatannya dijual ke luar negeri, yang dihormati bukan karena suaminya, tapi karena diri dan kemampuannya sendiri. Suatu siang, aku duduk di ruang tengah, memeriksa desain terbaru yang akan diluncurkan untuk koleksi bulan depan. Seorang pria datang mengetuk pintu pagar. Tubuhnya kurus, kulitnya legam karena matahari, dan matanya tampak sayu. Aku mengenal wajah itu. Ayah Haris. Pria itu tampak ragu, seperti tak yakin aku akan menerimanya. Tapi aku tetap membukakan pintu. Aku tak punya dendam padanya. Leha, katanya pelan. Sini, Pak. Masuk dulu. Minum teh ya? Jawabku ramah. Dia duduk dengan tangan gemetar menggenggam cangkir teh. Saya datang bukan untuk bela Haris. Saya cuma ingin minta maaf. Dulu saya ikut menyalahkan kamu. Saya pikir kamu perempuan yang hanya bisa merengek dan bergantung. Tapi ternyata saya salah besar. Aku tersenyum. Enggak apa-apa, Pak. Hidup memang kadang menipu kita. Kadang kita tidak bisa lihat siapa yang benar sampai semuanya terbuka. Ayah Haris menarik napas panjang. Dia sekarang kerja serabutan. Kadang ngojek, kadang bantu servis alat rumah tangga. Hidupnya jauh dari kata layak. Dan dia bilang, setiap malam dia mimpiin kamu. Katanya kamu berdiri pakai baju putih, mengucapkan selamat tinggal. Aku terdiam sejenak. Dia minta maaf, Leha. Tapi dia tahu kamu tak akan kembali. Dia cuma minta satu hal. Aku menatap mata lelaki tua itu. Apa itu, Pak? Boleh dia lihat kamu sekali lagi? Dari jauh aja. Supaya dia bisa benar-benar melepaskan. Hatiku berdesir aneh. Bukan karena cinta. Tapi karena aku tahu, terkadang orang memang butuh izin untuk sembuh. Bahkan dari kesalahan yang mereka buat sendiri. 3 hari kemudian, aku mengatur jadwal kosong dan pergi ke sebuah taman kota kecil. Di sana, aku duduk di bangku panjang, mengenakan pakaian sederhana tapi tetap anggun. Aku tak menyiapkan kata-kata apapun. Aku hanya akan hadir, memberi ruang. Dan benar saja, dari kejauhan Haris datang. Tubuhnya jauh lebih kurus dari terakhir kali kami bertemu. Wajahnya tampak 10 tahun lebih tua. Ia berdiri sekitar 5 meter dariku. Tidak berani mendekat. Tidak berkata apa-apa. Kami hanya saling menatap. Diam. Lama. Udara seolah berhenti bergerak. Aku hanya tersenyum kecil. Senyum tanpa benci. Tanpa cinta. Senyum yang menandakan semuanya telah selesai. Haris mengangguk pelan. Lalu berbalik. Ia berjalan menjauh. Dan aku tahu, itu adalah pertemuan terakhir kami di dunia ini sebagai 2 orang yang pernah saling mengikat janji. Dan jujur, aku tak merasa kehilangan. Hari-hari berikutnya aku kembali pada duniaku. Desain, pelatihan, pengelolaan butik, pengiriman. Tapi kini, ada yang berbeda dalam dadaku. Dendam itu perlahan mati. Bukan karena Haris layak dimaafkan, tapi karena aku telah terlalu tinggi untuk terganggu oleh bayangan masa lalu. Suatu malam, saat bulan penuh menggantung di langit, aku duduk sendirian di kamar kerja. Menulis di buku catatanku. Aku, Leha, perempuan yang dulu kau tinggalkan, telah jadi perempuan yang kau doakan. Bukan agar kembali, tapi agar kuat seperti yang tak pernah kau bayangkan. Dan lihatlah aku sekarang, tak hanya berdiri, tapi melesat. Tak hanya kuat, tapi tak tergoyahkan. Aku bukan milik siapa-siapa. Aku milik diriku sendiri. Dan untuk itu, aku menang. Kata-kata itu menjadi penutup dari semua bab luka yang pernah kubaca, kucicipi, dan kuhafal dalam hidup. Kini aku menulis bab baru. Bab tentang harapan, kemandirian, dan masa depan yang kuukir dengan tanganku sendiri. Beberapa bulan kemudian, aku diminta membuka cabang butik di kota besar. Salah satu investor tertarik menanamkan modal karena melihat potensiku. Tapi aku tak langsung setuju.
Aku tahu, semua pencapaian ini harus tetap berpijak pada nilai yang kupelajari selama 3 tahun terakhir, kesetiaan pada diri sendiri, keteguhan, dan ketulusan. Di balik megahnya butik, ada hati yang pernah remuk. Dan aku ingin setiap karya yang kuproduksi membawa semangat itu, semangat perempuan yang bangkit dari pengkhianatan dan berubah menjadi kekuatan. Di kampung halamanku, kini aku membuka kelas menjahit gratis setiap akhir pekan untuk ibu-ibu yang kesulitan ekonomi. Aku tak ingin mereka bernasib sama sepertiku dulu, tergantung pada suami yang bisa pergi kapan saja. Aku ingin mereka punya pilihan, punya keberanian. Suatu kali, salah satu dari mereka berkata dengan mata berbinar, "Bu Leha, saya dulu mau bunuh diri karena suami saya nikah lagi. Tapi lihat ibu, saya pikir, kalau ibu bisa bangkit, kenapa saya tidak?" Aku memeluknya, dan hatiku bergetar. Ternyata, kemenangan paling indah bukan saat musuhmu hancur, tapi saat luka yang sama membuat orang lain bangkit. Dan malam itu, sebelum tidur, aku menatap langit dari jendela kamar. Angin malam berembus lembut, membawa harum kenanga dari halaman. Aku berbisik pada diriku sendiri. "Leha, kamu sudah sampai. Bukan di tempat mewah, tapi di titik damai. Tak ada lagi rasa kehilangan. Tak ada lagi amarah. Yang ada hanya rasa utuh. Utuh sebagai perempuan. Utuh sebagai manusia. Dan utuh sebagai jiwa yang tidak pernah menyerah."